Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi an-najiyah. Nusallimu wa nusalli ala nabiyyina al-mursyid lil akhlaqil hamidiyah wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqatan nabawiyah. Amma ba'du. Faya ayyuhal ulama'ul amajid wasadatul khudur al-afadil wa khasatan bi fadilati syekh al-alim al-alamah wa huwa mab'uthul azhari syarif bi ma'hadina rawatul ulum ala wa huwa asy-syekh Ahmad Mahmud Syahawi. Yang kami hormati Bapak Haji Sudiwo ST MT Bupati Pati yang saat ini masih dalam perjalanan, insya Allah sebentar lagi beliau akan hadir di tengah-tengah kita beserta seluruh jajaran Forkopimda serta jajaran pejabat birokrat Kabupaten Pati. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Syekhu MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati. Yang kami hormati Bapak Letkol Infanteri John Yong Saragi SOS dan Dim Pati atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak AKBP Joko Wahyudi SH SIK MSI Kapolres Pati atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Andrik Sulaksono SSTP MSI Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati. Yang kami hormati Ibu Dr. Afiani Trianti Venusia MM Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Yang kami hormati Bapak Indrianto SH MSI Kepala Dinsos P3 AKB Kabupaten Pati. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Mukhtar SIP MM Kepala Bapeda Pati. Yang kami hormati Bapak M. Tulus Budiharjo STMM Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Yusuf Hasim MSI yang diwakili oleh Bapak Kiai Haji Dr. Jamal Makmur, pengurus Tanfidiyah PJNO Kabupaten Pati. Yang kami hormati Bapak Wahyu Gianto, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pati. Yang kami hormati Bapak Krisnadi Kusumo Nugroho SE Kiwifi, Kepala Jasa Raharja Kabupaten Pati. Yang kami hormati para direktur serta pimpinan rumah sakit serta pusat kesehatan masyarakat. Tadi ada Direktur Rumah Sakit Mitra Bangsa, ada Direktur Rumah Sakit Fastabik, dan ada juga Direktur Rumah Sakit yang lain yang kami hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para wali santri dari Sabang hingga Merauke yang mementingkan hadir di tengah-tengah kita semua pada hari ini. Ada yang dari Bengkalis, juga ada Pak Dr. Agung Andri Setiabudi, tidak lupa. Beliau ini yang punya rumah sakit, Direktur Rumah Sakit Asutiah, yang sayogianya hari ini akan meresmikan 7 lantai Rumah Sakit Asutiah sebagai pengembangan, pengabdian, dan kontribusi kita kepada masyarakat, kepada agama, nusa dan bangsa,
tentu kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh hadirin yang kami hormati, ada juga tadi dari Om Jing, ini yang punya Hartono Lasem ini. Ini saya belanjanya dari Om Jing. Ini murah sekali ini kalau belanja di tempatnya Om Jing aja ini. Ada Om Daniel yang punya Hartono Pati. Saya benar-benar mendapatkan kemudahan dan murah, sehingga saya terbantu dengan harga yang murah. Ya, seluruh materi pembangunan baik pondok, rumah sakit, gedung baru, semuanya belanja di Om Jing ini. Ini sekarang namanya Om Jing, insya Allah dalam waktu dekat namanya Haji Om Jing atau Haji Hartono. Dan didampingi oleh putra tersayangnya Om Daniel ini yang punya Hartono Pati. Ini dalam sejarah dua kali ini. Kalau zaman Basuti dulu yang datang ketika itu Dr. Nyo Huat Sui, seorang dokter umum di Juwana yang sangat banyak sekali pasiennya, namun akrab sekali hubungannya dengan Basuti. Kali ini juga sama, saya juga akrab dengan Om Jing, Om Daniel ini bagaikan keluarga. Kalau kita melihat sejarah, kita sebagai orang Islam itu mengenal Islam malah lebih dulu Om Jing. Karena dulu Laksamana Cheng Ho di Semarang itu ada Sampokong, itu yang mengenalkan adalah Laksamana Cheng Ho yang datang dari negeri seberang Cina sana membawa Islam ke Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia, pertama sekali kami mengucapkan ahlan wa marhaban bi khudurikum. Selamat datang di pesantren Rotul Ulum, Guyangan Terangkel Pati. Sungguh kami seluruh keluarga pesantren Rotul Ulum pada hari ini benar-benar kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenan hadirnya panjenengan semua di pesantren Rotul Ulum ini dalam rangka hari ulang tahun pesantren yang ke-76 dan Haul Al-Maqbulah Suti Abdul Qadir yang ke-47. Sudah cukup lama, cukup tua Pak. Karena Rotul Ulum ini didirikan oleh Mbah Suti semenjak tahun 1950. Mbah Suti ini adalah santri Khadul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama. Bahkan beliau nyantri dengan Mbah Hasyim itu 2 kali, sebelum ke Mekah dan setelah ke Mekah. Bayangkan Pak, sebelum ke pesantren yang lain. Ini kerja kerasnya orang zaman dulu, tolabul ilmi ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur, tidak mengenal usia. Oleh karenanya Mbah Hasyim Asy'ari ini adalah gurunya Mbah Suyuti, sedangkan kita ini adalah santrinya Mbah Suyuti. Berarti kita ini sanatnya NU sangat dekat kita ini. Mungkin lebih dekat daripada sanatnya Pak Kiai Jamal Makmur tadi. Karena saya langsung dari Mbah Suyuti langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari. Bahkan mungkin lebih dekat daripada sanat NU-nya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa sudah tahu tentang pesantren Rotul Ulum. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pesantren Rotul Ulum ini didirikan dalam rangka khidmah, dalam rangka ingin mengabdi untuk masyarakat, untuk agama, nusa dan bangsa. Melalui pendidikan ingin mencerdaskan anak bangsa. Diawali dengan berdirinya tahun 1950 dengan kesederhanaannya dari fasilitas sarana dan prasarananya, juga murid yang mungkin masih puluhan. Alhamdulillah sekarang sudah ribuan, bahkan 5.000.
Mereka berasal dari Sabang hingga Merauke. Insya Allah wali santri yang datang di Rotul Ulum ini merupakan miniatur dari Indonesia. Karena tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, namun juga berasal dari luar Pulau Jawa. Bahkan ada yang dari Bengkalis. Kemarin itu dari Bengkalis datang, hadir di sini sekaligus mengikuti atau menghadiri ulang tahun pesantren dan khal. Dan insya Allah hari Minggu, hari Akad besok akan ada upacara wisuda. Upacara wisuda untuk santri-santri kelas 12 aliyah. Dan yang kita wisuda kurang lebih jumlahnya 477, hampir 500. Itu kalau di sekolah yang lain itu sak sekolahan tak kabeh nanti wisuda itu. Enggak ada yang tersisa. Alhamdulillah ini adalah merupakan bentuk kepercayaan dari masyarakat luas. Dan perlu pula diketahui dan digarisbawahi bahwa pada Bapak Ibu semua yang merasa memiliki putra putri untuk dipesantrenkan, jangan salah memilih pesantren. Ini ada Bapak Kiai Haji Ahmad Saiku, Kepala Kantor Kementerian Agama, ya, yang menaungi kami, bahwa setidak-tidaknya yang perlu diperhatikan adalah sisi kurikulum. Kita kurikulum merupakan kombinasi yang sangat indah. Kurikulum dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, ditambah mulak. Nah ini kurikulum muatan lokal, Pak, yang sehingga jumlahnya ini 30 lebih. Padahal kalau sekolah negeri ini paling hanya 15. Kurikulum mulak kami insya Allah kurikulum yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang an-Nahdiyah. Dan sekaligus kurikulum yang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak kita diajarkan kurikulum muatan lokal itu masih utuh semenjak berdirinya pesantren Rotul Ulum hingga saat ini. Kurikulum yang rahmah, kurikulum yang penuh kasih sayang, utuh. Kalau aliyah pakai Fathul Wahab, sekarang masih pakai Fathul Wahab. Kalau sanawiyah pakai tahrir, Tuhfatul Tulab pakai Tuhfatul Tulab, sampai utuh sekarang. Hafalannya Alfiyah Ibnu Malik yang dituntaskan di tingkat sanawiyah masih utuh. Kalau aliyah hafalannya Faraidul Bayah masih utuh. Bahkan kita kembangkan saat ini tidak hanya ya di kurikulum-kurikulum tersebut ada penguatan di bidang bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Alhamdulillah sebagai hujah yang balighah, bukti yang nyata yang tidak terbahar. Ini Mab'us adalah tamu negara, karena ini adalah merupakan program G2G antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Mesir. Dalam hal ini Kementerian Agama Pusat. Kami mendapatkan penugasan dari bantuan Al-Azhar ke pemerintah Indonesia dalam pendidikan agama, salah satunya adalah dosen pengajar bahasa Arab. Dan alhamdulillah pengajaran bahasa Arab ini benar-benar komprehensif. Tidak hanya anak itu cakap dan pintar berbicara, namun dibarengi dengan pendalaman ilmu nahwu, sharaf, balaghah. Nah, ini adalah merupakan keunggulan kita. Oleh karenanya kurikulum-kurikulum yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut yang perlu diperhatikan bagi Bapak Ibu para wali murid atau wali santri. Jangan sampai salah memilih lembaga pendidikan atau pesantren yang kelihatan dari awalnya casingnya menarik, namun naudzubillah kalau sampai mengajarkan garis keras misalnya, mengajarkan radikalisme misalkan, itulah yang akan menjadi rusaknya tantanan pemerintah Indonesia. Kita sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia yang ingin mendapatkan kenyamanan, keamanan, ingin mendapatkan kedamaian, tentu cita-cita bersama, cita-cita bagi seluruh rakyat Indonesia
Maka dari itu mimbabi malayatimul wajibu ila bihi fawa wajibun, maka hukumnya wajib kita menjaga kebersamaan, menjaga kedamaian, menjaga keamanan, bersatu padu dengan Bapak TNI dan Polri demi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara kita sudah hancur misalnya, siapa yang rugi? Tentu bangsa kita sendiri. Mau belajar enggak nyaman, mau bekerja enggak nyaman, bahkan mau beribadah juga tidak nyaman. Maka dari itu hukumnya wajib kita ikut bersama-sama TNI dan Polri menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan pendidikan di Darul Ulum ini kita kembangkan, Pak. Termasuk ada takfid. Seperti yang Panjenengan Persani tadi, itu unggulan kami. Takfidnya ini ada sekitar 500 santri. Dan alhamdulillah kemarin juara MTQ takfid di Kabupaten Pati, tadi tak laporkan kepada Pak Kiai Ahmad Saiku, ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Takfid ya kasil. Kita juga ikut mendapatkan prestasi. Apalagi prestasi yang lain. Alhamdulillah tadi tak sampaikan juga sama Pak Kiai Saiku. SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Kemarin yang diterima jumlahnya berapa? 49, Mbak. Itu mayoritas itu UGM, Undip, Brawijaya, 49. Coba bandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain. Paling 20, paling 19, kita 49. Kemudian yang sepan PTKIN, yang khusus perguruan tinggi agama, tidak hanya hat-trick, tidak hanya 3 tahun berturut-turut, bahkan 4 tahun ini kita terbanyak diterima melalui jalur sepan PTKIN secara nasional. Kita terbanyak secara nasional. Jumlahnya berapa, Pak? 257, Pak. Ini adalah satu kebanggaan bersama. Ini adalah kerja keras bersama. Karena di sini itu semuanya harus jadi khadim. Nggak boleh ada yang jadi kiai. Saya pun khadim, Pak. Salah kalau saya panggil saya kiai. Khadim, saya ini khadim, pelayan. Melayani santri, melayani wali santri. Kalau dalam jajaran TNI Polri, kopral, Pak. Semuanya harus jadi kopral. Nggak boleh ada jadi jenderal. Nah jadi jenderal nanti tengok-tengok nggak mau terjun ke lapangan. Kita harus jadi kopral yang terjun di medan pertempuran. Nah, kita mengawal anak-anak kita, mengawal santri-santri kita sebagai amanah di pundak kita bersama untuk meraih prestasi dan kualitas. Dan sekaligus akhlakul karimah. Di saat dekadensi moral, degradasi moral, makanya alhamdulillah ini perlu kami sampaikan. Ulang tahun pesantren dan Khaul ini sebenarnya sudah dilaksanakan semenjak kemarin tanggal 21, Pak. Ini saksinya. Saudara saya Pak dan Pak Koramil, Pak Kapolsek, subhanallah, Pak. Saya cinta sama TNI, saya cinta sama Polri. Alhamdulillah kemarin beliau inilah yang mengawal pelaksanaan karnaval. Oh, Pak Bupati, selamat datang kepada yang mulia Bapak Bupati Pati, Bapak Haji Sudewo. Sekali lagi terima kasih Bapak atas kehadiran panjenengan semua di tengah-tengah kita semua. Panjenengan sangat ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan, akan menjadi spirit dan semangat kami Bapak atas kehadiran panjenengan di tengah-tengah kita semua. Yang kami hormati Bapak Haji Sudewo STMT Bupati Pati, yang sangat kami hormati dan sangat kami banggakan beserta seluruh jajaran Forkopimda. Terus kami lanjutkan dan sekaligus kami melaporkan bahwa Pesantren Ulum ini sudah berdiri semenjak tahun 1950, Bapak, yang didirikan oleh Al-Maghfurullah Kiai Suti Abdul Qadir. Dan Mbah Suti ini adalah santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
Bahkan Mbah Suti ini nyantri dengan Mbah Hasim sebelum ke Mekah dan setelah dari Mekah. Alhamdulillah didirikan semenjak tahun 1950 dari segala keterbatasan sarana dan prasarana, juga keterbatasan SDM ketika itu. Alhamdulillah saat ini ada santri kurang lebih 5.000 santri. Dan insya Allah ini terbesar di Kabupaten Pati. Dan alhamdulillah juga santri datang Rotul Ulum ini benar-benar datang dari Sabang hingga Merauke. Tidak hanya dari Pulau Jawa saja, namun juga dari luar Pulau Jawa. Bahkan ada dari Bengkalis, dari Bengkulu, dari Papua. Insya Allah ini adalah merupakan miniatur Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya kepada Bapak Bupati yang kami hormati, kami laporkan juga bahwa kurikulum yang kami ajarkan sebagaimana saya sampaikan tadi adalah kurikulum perpaduan dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, dan juga ditambah kurikulum muatan lokal. Kurikulum yang berbasis Ahlussunnah wal Jamaah dan kurikulum yang berbasis An-Nahdiyah yang insya Allah kurikulum yang jauh dari pemahaman radikalisme dan jauh dari pemahaman garis keras. Kami terus mengabdi tidak hanya di bidang pendidikan, kami teruskan di bidang kesehatan. Alhamdulillah kami ada rumah sakit As-Sutiyah. Ini adalah sebagai bentuk kelanjutan pengabdian kami tidak hanya di bidang pendidikan namun juga di bidang kesehatan. Kami profitnya bukan usaha, kami profitnya bukan mencari keuntungan, tapi benar-benar demi masyarakat, demi rakyat, khususnya Kabupaten Pati, dan tentu demi negara kesatuan Republik Indonesia. Juga rumah sakit As-Sutiyah ini benar-benar mengabdi untuk rakyat, untuk umat, berapapun yang kami berikan. Karena memang rumah sakit As-Sutiyah ini bukan profitnya itu usaha, cari keuntungan. Memang kami ini terus terang besar memberikan subsidi ya Pak, demi rakyat, demi masyarakat. Karena memang boro-boro mendapatkan untung, impas saja tidak. Apalagi kalau kita sudah mensubsidi untuk lembaga pendidikan. Di pesantren Rotul Ulum ini pendidikan itu haram hukumnya naik uang gedung. Kami tidak menarik uang gedung dari para wali santri. Karena kami mengatakan hukumnya adalah haram. Kami benar-benar ingin memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat. Alhamdulillah kita punya sarana dan prasarana untuk fasilitas santri, pemukiman, baik ada di kampus 1 dan juga di kampus 2. Ini semuanya kami berikan dengan tertatih-tatih, dengan berusaha keras mencari dana untuk bisa memberikan operasional baik untuk pendidikan maupun untuk kesehatan. Sekali lagi ini adalah bentuk pengabdian kami kepada masyarakat baik di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan. Kami hanya berharap insya Allah kalau kita memang atas dasar rahmah kasih sayang kepada masyarakat, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Dengan dasar kasih sayang Allah akan memberikan rahmah kepada kita semua. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita memang punya kasih sayang kepada seluruh yang ada di muka bumi ini, insya Allah Allah akan apapun yang ada di langit, apapun yang ada di luar sana akan memberikan kasih sayang juga kepada kita semua. Seiring dengan perjalanan waktu, rumah sakit ini juga kita kembangkan. Nanti kalau ada Pak Bupati berkenan, mohon bisa dilihat Pak, karena ini adalah fasilitas untuk masyarakat. Kami membangun 7 lantai. 7 lantai yang alhamdulillah sudah hampir finishing sempurna. Dan kami benar-benar dari nol. Kami cari dana sendiri, tidak merepotkan masyarakat.
tidak merepotkan siapapun, dan juga maaf Bapak, saya tidak merepotkan wali santri, tidak merepotkan alumni. Kami mencari dana sendiri untuk menghidupi perkembangan atau membiayai perkembangan rumah sakit. 7 lantai ini jadi kebanggaan kita bersama. Setidak-tidaknya dulu pada saat COVID kami aktif, rajin bersama TNI Polri melakukan vaksinasi. Ini kebetulan ada direkturnya Bapak Dr. Agung Andre Setiabudi, dan juga ini ada Om Jing yang saya sering belanja di Hartono Lasem, di Hartono Pati. Alhamdulillah saya nggak punya hutang. Saya bahkan kalau belanja itu sebelum barangnya datang itu saya lunasi. Yang penting adalah harganya terbaik. Alhamdulillah selama ini saya diberikan harga yang terbaik. Terima kasih Om Jing dan Om Daniel. Jadi sekali lagi kami ini nawaitunya sesuai dengan cita-cita pendahulu kita, Mbah Suyuti, adalah ingin mengabdi. Pengabdian itu kalau bisa tidak stagnan, tapi harus kita tumbuh kembangkan. Kalau dulu santri hanya puluhan, ratusan, sekarang sudah ribuan, dan bahkan diteruskan dengan di bidang kesehatan. Karena dulu memang ada kasus santri-santri yang sakit, ini jadi problem. Ketika malam hari jauh dari sarana fasilitas kesehatan, akhirnya memberanikan diri kami untuk membangun rumah sakit, meskipun diawali dengan puskesmas ketika itu, poliklinik 24 jam. Jadi nawaitunya kami itu memang untuk rakyat, untuk masyarakat. Jadi duitku tak ketok kabeh. Wes tak ketok kabeh, santri-santri gratis. Kita subsidi lah. Ya, besar-besaran kita subsidi. Kalau dihitung CSR itu lebih besar daripada CSR Bapak. Kalau dihitung CSR, udah tak kasih semua pokoknya. Sak kuat tuh nyawaku iso didol, tak eno sekalian. Pokoknya demi rakyat Indonesia, demi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tidak minta bantuan Pak Bupati materi, saya hanya minta izinnya Bapak, agar supaya kami bisa membantu panjenengan untuk ikut mengentaskan pendidikan dan ikut mengentaskan kesehatan. Mohon izinnya saja. Suatu ketika saya butuh izin, butuh rekomendasi Bapak, saya akan mendukung program Pak Bupati yang sangat hebat. Kita dukung bersama. Meskipun baru beberapa bulan dilantik, alhamdulillah beliau sudah mampu menciptakan progres dan program-program yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pati. Kita doakan beliau semoga terus berjaya dan kita dukung terus untuk periode-periode berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah prestasi demi prestasi Bapak tadi tak sampaikan. Prestasi SNBP itu 49 seleksi nasional berbasis prestasi. Kemudian SEPAN PTKIN sampai 4 tahun berturut-turut terbanyak secara nasional. Kemarin diterima dengan jumlah 257. Dan juga prestasi-prestasi yang lain. Alhamdulillah anak-anak kami yang diterima di perguruan tinggi favorit setiap tahunnya hampir 90% diterima di perguruan tinggi favorit baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemarin yang pamitan dengan kami diterima melalui beasiswa dari LPDP, ada yang di Jerman, ada yang di Belanda. Saya tanya, berapa Kang? Kamu beasiswa tiap tahun? Tiap bulan? Hampir 50 juta. Nah, aku udah iso ngirimi wong tuane udah 50 juta itu, ya kan? Nah, ini anak-anak desa, anak-anak kampung, tapi bisa sekolah di luar negeri. Alhamdulillah ini kami laporkan juga dengan Pak Haji Sudiewo, Pak Bupati kita yang sangat kami hormati. Alhamdulillah Pak, kami mau adalah go internasional dengan Al-Azhar Kairo Mesir. Alhamdulillah kita disamakan Bapak. Ini ada dosen dari Mesir. Ini bukan tamu swasta, ini adalah tamu pemerintah. Karena ini adalah merupakan program G2G antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Mesir. Kemudian diberikan bantuan tenaga pengajar bahasa Arab melalui Kementerian Agama Pusat dan kami mendapatkan penugasannya. Dan alhamdulillah ini sangat besar sekali manfaatnya.
Dan alhamdulillah juga kami mau adalah disamakan dengan Al-Azhar Kairo Mesir. Dan konon anak-anak kita yang di Kairo Mesir itu bisa mencapai terbanyak kedua setelah Gontor itu. Jumlahnya banyak sekali. Pati dikenal Pak di Mesir sana, di negara piramida. Insya Allah Pak Bupati kalau tidak ke Mesir tidak asing dengan anak dari Kabupaten Pati. Bapak Ibu yang kami hormati, memang kami terus mengajak kepada kalangan dunia pesantren agar di dalam menyelenggarakan pendidikan benar-benar kita berobsesi untuk khidmah, untuk pengabdian, untuk memberikan kontribusi kepada agama, nusa dan bangsa, tentu kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan mencari keuntungan. Karena sekarang sudah banyak mulai muncul isu, apa istilahnya di tempat yang lain, kata di tempat yang lain Pak, bukan di sini. Saya menyadari karena memang banyak pesantren-pesantren yang menarget dengan biaya mahal. Oleh karenanya jangan disalahkan kalau ada suara-suara sumbang seperti itu. Kami tidak, kami tetap berpegang teguh. Kita berikan sebaik-baiknya. Dulu malah nggak ada SPP loh. Ada SPP hanya beberapa tahun kemudian, itu pun sangat rendah dibanding dengan yang lain. Apalagi kurikulum kita jumlahnya 2 kali lipat dengan kurikulum negeri. Kurikulum Kementerian Agama ada, kurikulum Pendidikan Nasional ada, ditambah kurikulum muatan lokal. Yang insya Allah kurikulum muatan lokal itu kurikulum yang rahmatan lil alamin. Kurikulum yang benar-benar kasih sayang, rahmah, bukan kurikulum yang garis keras. Bapak Ibu yang kami hormati, memang kita tidak boleh terpikat. Kita ikut mengambil pelajaran rumat Jam'ur Rami, pemanah di atas gunung Uhud. Ketika Rasulullah sudah menempatkan 50 pemanah di atas gunung Uhud, dipesan dalam kondisi apapun, jangan kau tinggalkan tempat yang strategis tersebut. Biarpun ada jarahan di bawah, jangan tergiur dengan namanya jarahan. Nah, kita harus eksis seperti itu. Namun apa yang terjadi ketika 50 pemanah sudah mulai tergiur dengan jarahan, akhirnya turun mengambil jarahan. Nah, apa yang terjadi? Serangan balik yang ketika itu masih dimotori oleh seorang Khalid bin Walid yang ketika itu belum Islam. Akhirnya orang-orang Islam banyak yang menjadi korban, termasuk syuhada Uhud, di antaranya ada Sayyidina Hamzah. Kita pun juga demikian. Biarpun sekolah-sekolah yang lain menarik mahal, tetap eksis, harus memberikan yang murah, yang benar-benar memberikan yang benar-benar yang murah, bahkan kita subsidi, bahkan kalau perlu kita gratiskan semuanya. Nggak iso kayak mangan sekalian, kan gitu. Sesuai dengan program pemerintah. Makan siang gratis, kita dukung bersama. Itu adalah langkah yang tepat dalam meningkatkan generasi yang handal, generasi yang cerdas. Bagaimana mau cerdas kalau makanya tidak tidak sehat. Nanti yang terjadi kantong-kantong stunting, kantong-kantong gizi buruk. Oleh karenanya sekali lagi Bupati Sudewo yang benar-benar dengan gebrakannya ini sangat luar biasa, dan kita dukung terus untuk menjadi pemimpin pada periode-periode berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa ini waktunya sangat mepet. Saya tadi sudah diwanti-wanti jangan panjang-panjang. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Bupati dan sekali terima kasih atas panjenengan. Saestu jazakumullah ahsanul jaza. Juga Bapak Ibu semua yang hadir, mohon doakan kami. Semoga kita semua bisa berjuang untuk mengabdi demi kepentingan agama, nusa dan bangsa, demi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan anak-anakku semua menjadi generasi yang handal,
yang berkualitas dan bersama-sama cinta pada negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.